Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada semua pengikutnya yang istiqomah. Kaum muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga marilah kita senantiasa tingkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bersungguh-sungguh menjalankan apa yang Allah perintahkan dan bersungguh-sungguh meninggalkan apa yang Allah larang. Kaum muslimin rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghulqat abwabun nar wa suffidatisy syayatin." Muttafaqun alaih. Idza jaa, jika datang Ramadan, bulan Ramadan, futihat abwabul jannah, dibukakan pintu surga, wa ghulqat abwabun nar, ditutup pintu neraka, wa suffidatisy syayatin, setan-setan dibelenggu. Maksud dari hadis ini adalah jamaah sekalian, pada bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada manusia-manusia, pada hamba-hamba Allah melakukan amal-amal ibadah. Pada bulan Ramadan kaki kita terasa ringan melangkahkan ke masjid. Masjid penuh di seluruh dunia pada bulan Ramadan. Begitu mudah lisan kita melafalkan Al-Quran. Bahkan tidak sedikit berkali-kali mengkhatamkan Al-Quran pada bulan Ramadan. Itu kemudahan yang Allah berikan kepada kita semua, melakukan amal-amal ibadah begitu ringan pada bulan Ramadan. Sehingga kemudahan yang Allah berikan kepada kita semuanya
menjadikan setan merasa terbelenggu, begitu susah menggoda kita semuanya. Karena begitu ringannya kaki kita, begitu mudahnya lisan kita untuk mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah di bulan Ramadan. Semoga jamaah sekalian, semangat kita di bulan Ramadan ke masjid ditingkatkan setelah Ramadan. Jangan sampai Ramadan pergi, selamat tinggal Ramadan, selamat tinggal masjid. Itu kegagalan dalam puasa. Keberhasilan puasa terlihat setelah Ramadan. Apakah membekas rajin ke masjidnya? Apakah membekas rajin ke masjidnya? Kita dilatih, Pak, dilatih di bulan Ramadan ini. Sebulan penuh kita melangkahkan ke masjid, dilatih terus dengan harapan terbiasa setelah Ramadan. Kita dilatih melafalkan Al-Quran berkali-kali khatam dengan harapan setelah Ramadan rajin baca Quran. Jangan sampai Ramadan pergi, selamat tinggal Al-Quran, kita berjumpa tahun depan. Ini kegagalan dalam Ramadan. Kaum muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita hanya bisa berdoa kepada Allah. Semoga Allah istiqomahkan hati kita. Allah terus istiqomahkan hati kita untuk senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga amal ibadah puasa kita di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Diampuni segala dosa-dosa kita. Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, muttafaqun alaih. Man shoma Ramadana, barang siapa berpuasa pada bulan Ramadan imanan, karena iman, wa ihtisaban, mengharap pahala Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, Allah akan ampuni dosa-dosa yang telah lalu. Karena jamaah sekalian, apapun yang kita lakukan di muka bumi ini akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kaki seseorang tidak akan bergeser pada hari kiamat sebelum ditanya 4 perkara. La tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'ala an arba'in, an umurihi fima afnahu, wa an ilmihi ma amila bihi, wa an mali min aina iktasawa fima anfaqahu, wa an jasadi fima ablahu, rawahu Muslim. La tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'ala an arba'in. Kedua kaki seseorang tidak akan bergeser sedikit pun pada hari kiamat sebelum ditanya 4 perkara. Yang pertama, an umurihi fima afnahu, tentang umur dihabiskan untuk apa umur kita, jamaah sekalian? Bukankah Rasulullah mengatakan umur manusia itu antara 60 sampai 70, tidak lebih dari itu? Maka perbanyak istighfar kepada Allah. Gunakan umur kita dalam hal-hal yang bermanfaat. Habiskan waktu kita dalam hal-hal ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena bukti sempurnanya iman seseorang meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Min husni islamil mar'i tarku ma la ya'nihi, rawahu Tirmidzi. Di antara ciri sempurnanya iman seseorang meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Mumpung kita masih diberi umur panjang sampai hari ini masih hidup, jangan sia-siakan umur kita. Jadikan umur kita umur yang berkah,
Ziyadatul khair, bertambah kebaikan. Semakin tua semakin bertambah kebaikan. Ziyadatul khair. Yang kedua yang akan Allah tanya, wa an ilmihi ma amila bihi, tentang ilmu, apakah sudah diamalkan? Penting jamaah sekalian, karena agama ini bukan hanya teori. Teori itu gampang, menghafal itu gampang, tapi butuh pengamalan. Allah sangat murka orang yang berkata tapi tidak mengamalkan. As-Saff 2 dan 3. Ya ayyuhalladzina amanu lima taqulu ma la taf'alun, kabura maqtan inna wa an taqulu ma la taf'alun. Hai orang-orang yang beriman, kenapa kamu mengatakannya tidak kamu kerjakan? Kabura maqtan inna wa an taqulu ma la taf'alun. Sungguh benci, murka Allah apa yang kau kata tidak kau kerjakan. Kita berdoa kepada Allah, semoga ilmu yang kita miliki diberi kemudahan dalam mengamalkan ilmu-ilmu tersebut. Yang ketiga yang akan ditanya Allah Subhanahu wa taala, wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu, tentang harta, dari mana kau dapatkan dan untuk apa kau belanjakan. Min aina ila aina, dari mana dan kemana kau belanjakan. Jamaah sekalian, berkenan dengan harta ini hati-hati. Harta itu biar sedikit tapi berkah, itu jauh lebih manfaat ketimbang banyak tapi korupsi. Demi Allah, harta yang halal, harta yang berkah akan melahirkan keluarga barokah, akan mengalir dalam tubuh diri kita, istri-istri kita, anak-anak kita, darah yang berkah berkat harta yang halal. Demi Allah, harta yang kita dapatkan dengan kezoliman, dengan ar-rashi wal murtasi, suap menyuap, dengan korupsi, demi Allah itu dosa besar, akan mengalir dalam tubuh anak-anak kita. Darah-darah yang neraka, darah-darah yang membara, yang menyebabkan susah taat kepada Allah. Harta yang haram itu merupakan dosa yang luar biasa. Karena sesungguhnya jemaah sekalian, banyaknya dosa, banyaknya maksiat menjadikan kita susah taat kepada Allah. Rumah dekat dari masjid tapi susah ke masjid, banyak dosa. Azan kedengaran, begitu luar biasa mendengking suara azan berkumandang, tapi berat kaki ini melangkah, banyak maksiat, banyak dosa. Harta haram begitu banyak dalam tubuh kita, sehingga begitu berat kaki ini melangkahkan ke masjid, begitu berat lisan kita beristighfar kepada Allah, membaca Al-Quran, karena harta haram yang masuk dalam tubuh kita. Kita menyaksikan di dunia sekarang ini, bukan hanya jutaan yang korupsi, ya Allah, miliaran, bahkan triliunan, akhi. Sudah tidak heran, ini digambarkan oleh baginda Rasulullah SAW, yang namanya manusia tidak akan pernah puas dengan dunia. Sebuah riwayat tidak akan pernah puas dengan dunia. Dikasih lembah emas, gunung emas. Yang kedua, ingin yang ketiga, dia akan puas ketika mulutnya tersempal dengan tanah, tubuh terbungkus dengan kain kafan, baru dia akan puas. Alhaakumut takatsur, bermegah-megah kau melikan kamu, hatta zurtumul maqabir, sampai kau masuk ke dalam kubur. Inilah sifat manusia, tamak, rakus, zalim kepada seluruh rakyat Indonesia. Triliunan, akhi.
Dia akan puas ketika mulut tersumpah dengan tanah. Hatta zurtumul maqabir, sampai kau masuk ke dalam kubur. Maka itu jamaah sekalian, biarlah harta kita sedikit, yang penting berkah. Anak-anak kita soleh soleha, istri kita soleha, hati kita tenang, nyaman ke masjid, nyaman baca Quran. Itu yang kita harapkan jamaah sekalian. Mari kita berdoa kepada Allah, semoga pekerjaan kita mendatangkan harta yang berkah. Insya Allah itu yang berkah yang kita rindukan. Itu akan ditanya Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, wa an jasadi fima ablahu, tentang jasad tubuh ini digunakan untuk apa? Kaum muslimin rahimakumullah. Semoga amal ibadah puasa kita benar-benar mendatangkan sifat takwa. Ingat saudaraku jamaah sekalian, hidup di dunia tidak lama, sementara. Kita semua pasti mati, insya Allah. Dengan kita ingat kain kafan, ingat kematian, insya Allah membersihkan jiwa-jiwa kita yang dari sifat tamak, rakus, sombong, ujub, takabur. Ingatlah, kita pasti mati. Barakallahu li wa lakum fil azim fastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim.